Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan sesuai janji Kanidia kemarin, kita bakal lanjut bahas efek substitusi dan efek pendapatan untuk barang inferior dan barang given. Tapi Kanidia mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah memberikan support sangat besar, sangat priceless, dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kan dia terus bersemangat mengupload video-video yang harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Masih sama dengan kemarin, kita bakal bahas tentang efek substitusi dan efek pendapatan, tapi untuk barang yang berbeda pastinya ya. Nah kalau ini itu barang yang bisa dibilang nggak terlalu familiar di telinga kita. Ya jadi bisa jadi agak bingung tapi harus tetap fokus ya. Karena ini adalah barang yang spesial di ekonomi. Dan kalau Kanidia jadi pembuat soal, maka Kanidia bakal nanyain ya materi ini ya. Emang jahat ya. Jadi lebih baik dijadikan pertanyaan materi-materi yang gak common, biar kalian lebih fokus dan lebih banyak belajarnya ya. Nah kita bakal bahas tentang barang inferior dulu nih. Nah buat kalian apa sih barang inferior itu? Ya, barang inferior itu di ekonomi udah simple banget sih sebenarnya ya. Jadi intinya kalau barang inferior itu adalah barang yang kalau kita semakin kaya, kita pura-pura nggak ingat nih. Lupa ingatan gitu sama barang itu. Ntar kalau miskin baru diingat-ingat ya. Jadi agak jahat tapi emang ada sih barang kayak gitu ya. Kalau miskin aja baru kita ingat, kalau misalnya kaya pura-pura nggak ingat gitu ya. Nah, yang menjadi catatan paling penting adalah barang inferior itu nggak berlaku buat semua orang, atau bisa dibilang apa ya, sifatnya sangat subjektif ya. Ada barang yang bagi kita itu adalah barang inferior, tapi bagi anak sultan itu bukan barang inferior ya. Jadi kayak gitu, karena emang beda pasti pandangannya ya. Orang yang terbiasa hidup di kota beda pandangannya dengan orang yang nggak hidup di kota kayak gitu ya. Nah kita kasih contoh aja, sekali lagi ini hanya bersifat subjektif alias kembali ke person masing-masing. Misalnya kan dia contoh misalnya warteg, makan di warteg. Jadi kalau asumsinya adalah kalau kita semakin kaya kita bakal mengunjungi restoran cepat saji yang berfranchise. Sementara kalau misalnya lagi agak kere atau akhir bulan gitu, nongkrongnya malah di warteg kayak gitu ya. Jadi warteg baru diinget kalau misalnya lagi dompetnya lagi melarat ya, lagi tipis gitu kan ya. Nah gimana cara menceritakannya? Sebenarnya mudah aja. Jadi kita coba buat kasus kalau misalnya harga harga barangnya itu mengalami penurunan. Gimana ceritanya Kak? Gimana respon kita nih kalau misalnya harga barangnya mengalami penurunan untuk barang inferior pastinya ya. Jadi kita mau cerita dulu. Ini caranya kita gambar lagi ya seperti biasa. Ini adalah warteg. Ini contohnya apa ya? Misalnya ini ini adalah buku bacaan. Kalau kita cerita efek substitusi pendapatan, sebenarnya yang difokuskan cuma ke salah satu barangnya aja. Jadi nggak terlalu difokuskan ke barang yang lain. Misalnya lagi cerita warteg, karena itu adalah barang inferior kita, jadi fokus kita sebenarnya lebih banyak ke warteg. Ke sumbu yang lain itu bisa dibilang nggak terlalu diperhatiin kayak gitu. Nah tadi harga barangnya mengalami penurunan kan ya. Nah berarti kita bisa bilang, oh awalnya misalnya kita punya budget line seperti ini, lalu kita punya indifference curve seperti ini. Nah kita bisa bilang, oh di titik awal kita bakal mengkonsumsi misalnya di sini ya, di titik A, misalnya ini adalah 10 dan ini adalah 4 kayak gitu ya. Ini adalah sebelum terjadi penurunan harga. Nah kalau misalnya terjadi penurunan harga, kalian udah pasti udah master banget lah ya, udah tahu. Karena sekali lagi karena dia udah sebut, efek substitusi baru bisa kalian pahami, pendapatan juga ya, kalau kalian udah master tentang indifference curve, budget line, dan keseimbangan konsumen. Dan ketiga video ini udah akan dia buat detail banget di sini. Karena harga barangnya mengalami penurunan, berarti kita bisa bilang, oh bakal berotasi keluar kan ya, seperti ini misalnya. Ini adalah budget line kita yang baru. Nah, kita udah sepakat ya mengatakan kalau kalian nonton penjelasan tentang barang normal, ini Kanidia nggak terlalu bahas terlalu jauh karena ini udah sebenarnya udah jelas. Jadi kalau kalian masih bingung, nonton dulu yang penjelasan barang normal karena di situ lebih lengkap ya. Jadi tips yang kemarin untuk efek substitusi adalah kita harus membuat budget line bayangan yang
menyinggung indifference curve yang lama ya. Oke, itu penjelasannya udah Kanida sangat jelaskan di video tentang barang normal. Linknya Kanida simpan di atas. Kalau kalian bingung, mending stop nonton ini dulu, tonton yang kemarin aja, karena Kanida nggak bakal mengulang lagi. Nah, kita buat budget line bayangan yang akan menyentuh indifference curve yang lama ya, supaya kita merasakan tingkat kepuasan yang gak berubah kalau kita pengen menceritakan efek substitusi. Jadi caranya seperti ini karena udah pasti sama slope-nya ya. Jadi bisa kita lihat, oh dari sini, di sini adalah titik keseimbangan yang baru di titik B. Oke, jadi dari sini kita bisa sebut, oh terjadi peningkatan 14. Jadi kesimpulannya apa? Untuk barang yang sifatnya inferior itu konsumsinya dari A ke B, dan juga berlaku jika harganya turun, konsumsi kita bakal naik. Berlaku sebaliknya, kalau harganya naik, konsumsi kita bakal turun. Ini berlaku untuk semua jenis barang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cerita tentang efek pendapatan nih. Nah, efek pendapatan Kanidia juga udah jelasin di video yang sebelumnya. Caranya adalah kita sisa bermain di budget line yang baru dan buat indifference curve yang baru juga pastinya ya. Jadi Kanidia coba buat indifference curve yang baru, misalnya di sini. Nah, kalian bisa bilang, oh titik keseimbangan yang baru di sini nih kak, di titik C. Nah, di titik C ini ada misalnya di 12. Loh, kok malah berkurang ya kak? Awalnya kita udah konsumsi sampai 14, kok malah jadi 12? Jadi efek pendapatan itu menceritakan dari B ke C ya. Loh, kok malah kayak gitu kak? Beda dengan yang di atas. Nah, jadi efek substitusi kan dia udah sebut itu berlaku untuk semua jenis barang. Tapi kalau kita cerita efek pendapatan, which is kita kemarin cerita kita merasa kalau kita menjadi lebih kaya kan ya. Nah, kalau kita merasa menjadi lebih kaya dan ini adalah barang inferior, kira-kira kita semangat nggak belinya? Ya kita bilang, aduh enggak deh, aku kan merasa lebih kaya, kurangi deh konsumsinya. Jadi makanya yang terjadi adalah efek pendapatan kita itu akan negatif, akan bersifat berlawanan. Karena justru kalau kita merasa lebih kaya, nah ini tadi ya, merasa lebih kaya, ini barang inferior sekali lagi ya, merasa lebih kaya, konsumsinya dikurangi. Nah, tergambar dari mana kak? Kita udah sepakat tadi sebenarnya mau konsumsi sampai B, tapi karena merasa lebih kaya kita akhirnya mengkonsumsi cuma di C, jadi 12. Nah, berarti kalau ada yang nanya, pada akhirnya sebenarnya perubahan konsumsi untuk warteg kita berapa? Ya, jadi kita kemarin juga udah bahas, ada yang diistilahkan dengan efek total kan ya. Jadi efek total itu menceritakan penjumlahan antara efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, kalau di sini kita bisa sepakat efek substitusi positif, tapi efek pendapatannya negatif karena berlawanan. Nah, karena negatif maka akan terjadi pengurangan. Jadi awalnya efeknya udah 10 ke 14 tapi berkurang 2. Jadi sebenarnya yang terjadi perubahan itu cuma dari A ke C, alias cuma terjadi peningkatan sebesar 2 doang. Karena efek pendapatannya malah negatif kayak gitu. Jadi kalau kita lihat efek substitusinya pasti lebih gede ya, tapi efek pendapatannya mengalami bersifat negatif. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan kak? Kalau misalnya harga barang inferior itu mengalami penurunan, maka jumlah barang yang kita konsumsi itu mengalami apa? Iya, mengalami peningkatan. Loh, ceritanya tadi di atas beda kak. Tadi kan dia cerita kalau kita merasa lebih kaya karena pendapatan kita bertambah, konsumsi kita berkurang. Tapi di kasus ini kita nggak dikasih tahu tentang informasi pendapatan kita, alias pendapatan kita udah pasti nggak berubah. Nah, kalau pendapatan kita nggak berubah dan harga barang inferior itu menurun, maka normally kita hanya tetap akan meningkatkan pendapatan kita. Oke, jadi harus diperhatikan dengan sangat baik sifat dari barang inferior itu, karena barang inferior itu fokus pada Y alias pendapatan. Udah bisa ya. Nah, sekarang kita coba ke barang selanjutnya. Itu adalah barang given. Kenapa diistilahin barang given kak? Ya karena pencetusnya bernama given ya. Jadi orang yang mencetuskan pertama kali barang ini adalah barang given. Apaan tuh kak barang given? Jadi barang given itu sedikit berbeda. Sifatnya itu adalah justru kalau dia semakin murah, kita malah semakin gak mau beli barang tersebut. Jadi kalau misalkan biasanya ada diskon tuh, sampai kalau misalnya ada midnight sale atau apa gitu, lagi pengen lebaran ada diskon gede-gedean, tapi ini barang
kita kan semangat kalau lagi diskon gede-gedean. Tapi justru barang given itu harganya dikasih diskon gede-gedean malah orang berpikir untuk beli. Nah contohnya apa nih kak? Kalau misalnya kan dia mau contoh misalnya barang loak ya, jadi barang bekas, misalnya baju ya, pakaian bekas. Kalau misalnya kita main ke pasar loak terus masih ketemu baju gitu yang kayak harganya 100 atau 50 ribu, kita masih mending lah ya, oke kayaknya masih bagus deh gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngejual baju bekas gitu sampai cuma 2.000 atau 5.000 sebiji gitu kan, awalnya cuma itu kan, kalau misalnya semakin diskon kita malah ini baju apa saringan teh, jadi kayak gitu ya, jadi mending gak usah beli gitu kan ya. Jadi justru saat harganya semakin berkurang kita malah udah semakin gak minat untuk beli. Itulah yang dinamakan barang given. Nah kalau tadi barang inferiornya sifatnya sangat subjektif alias nggak berlaku untuk semua orang, kalau untuk barang given, oleh given dikatakan bahwa ini berlaku untuk semua orang. Jadi kita siapapun pasti bakal sepakat ya untuk kasus itu ya. Jadi kayak tadi di baju bekas, kalau Kak Nida cerita ya masuk akal sih. Kalau yang jual cuma 1.000 satu biji tuh paling satu kali pakai udah robek kali ya, kayak gitu ya. Nah terus ada juga kaitan antara barang given. Barang given itu udah pasti adalah barang inferior, sudah pasti barang inferior. Tapi inferior belum tentu barang given. Tapi inferior belum tentu given. Tadi kan dia contoh barang given baju bekas kan ya, baju bekas. Nah kira-kira baju bekas itu kalau pendapatan kita bertambah, kita konsumsinya kurang nggak? Iyalah, kita pasti beli lah, gue mau beli baju baru gitu. Ngapain beli yang bekas secara duitku lagi mengalami peningkatan, pendapatanku bertambah kayak gitu. Jadi barang given setidaknya ada 2 syarat yang melekat pada dirinya ya, dua syarat ini. Nah kalau pengen cerita tentang barang given juga harus diceritain dari segi kurva, sama banget dengan si barang inferior tadi. Nah contohnya tadi apa ya, baju bekas gitu kan ya, kita cerita baju bekas. Terus misalnya ini sama aja buku gitu. Nah jadi kita kasih contoh misalnya harganya apa ya, harganya mengalami kenaikan nih. Jadi tadi awalnya misalnya cuma 5.000, tapi pekan depan kita main udah naik tuh harganya 40.000, 50.000. Kira-kira gimana tuh responnya kalau misalnya harganya justru mengalami kenaikan? Nah kita coba gambar dulu, gambar untuk indifference curve ya, budget line dulu tapi ya bagusnya. Ini budget line pertama. Ya kita punya, anggaplah ada di sini ya, misalnya di sini. Ya itu adalah indifference curve. Jadi kita bisa bilang oke, konsumsi awal kita pasti berada di titik A karena mereka di situ adalah titik singgung dari BL dan IC. Nah misalnya di sini ada, kita punya 20 gitu kan ya. Nah terus kita dikasih tahu kalau harganya mengalami peningkatan. Nah kita bisa bilang pasti budget lainnya berotasi kan ya, misalnya ke sini. Nah kalau seperti itu gimana kak cara menceritakannya? Nah sama aja, efek substitusi kan dia udah sekali lagi cerita di video sebelum ini yang barang normal. Efek substitusi itu berlaku umum. Jadi kalau harga naik, harga turun, pasti konsumsi kita naik. Dan sebaliknya, kalau harga naik konsumsi kita turun, apapun barangnya. Karena kita pada prinsipnya merasa, oh kok harganya murah, kok harganya mahal, nah kayak gitu. Lalu gimana cara menjelaskannya dari segi grafik? Juga sama dengan yang udah kan dia sebut di video sebelumnya. Efek substitusi cara menggambarnya adalah kita membuat BL bayangan yang sama slope-nya dengan BL baru si warna hijau ini, tapi harus menyinggung si indifference curve yang lama. Jadi kan kayak gini nih, jadi kita tarik garis ke atas, ini seperti ini harus putus-putus ya. Nah kalau kalian lihat, ya ini kalau cantik gambarnya di sini ya. Jadi kita bisa bilang, oh titik keseimbangan yang baru di sini nih. Nah berarti kita akan melakukan, karena harganya naik, kita akan mengurangi penurunan konsumsi. Bener nggak? Ya benar. Jadi efek substitusi tergambar dari titik A ke titik B, kayak gitu. Nah selanjutnya satu lagi nih, efek pendapatan. Efek pendapatan gimana lagi tuh kak ceritanya? Nah efek pendapatan kan kita udah sepakat kemarin ya, kalau misalnya harga barang itu mengalami penurunan, kita bakal merasa semakin kaya. Sementara kalau misalnya harga barangnya naik kayak kasus ini, kita bakal merasa semakin miskin, oke? Nah untuk barang given,
Jika dirasa pendapatan real kita turun, karena kita harus aduh miskin banget nih kitanya. Nah karena kita udah miskin banget, kita udah mulai hitung-hitungan. Akhirnya udah gak ada pilihan lagi, mending kita nambah beli barang given lah. Karena kan kita lagi miskin, jadi konsumsinya bakal dinaikkan karena kita lagi miskin. Kayak gitu kan ya. Nah cara menggambarnya kayak gimana kak kalau di kurva? Ya udah jelas juga, caranya adalah kita harus membuat budget line yang baru. Tapi ini gimana ya? Ya ini gambarnya nggak terlalu bagus kan ya, dia buat yang versi baru lagi. Jadi ini tadi udah selesai ya. Jadi A ke B itu adalah efek substitusi. Nah kalau kita cerita efek pendapatan, kita harus bermain seperti yang udah kan ide jelasin di video sebelumnya ya. Kita harus bermain di budget line yang baru, tapi juga harus membuat si kurva indifference curve yang baru. Nah kita coba buat kurva indifference yang baru di daerah sini nih, di daerah sini. Jadi kita bisa bilang oh titik keseimbangannya baru pasti ada di sini nih, di titik C. Berarti akan terjadi peningkatan, misalnya ini adalah 30. Nah berarti bisa kita lihat efek pendapatan itu tergambar dari daerah C, B ke C. Nah gimana dong kak efek totalnya atau keputusan terakhir dari situ? Kita bisa bilang itu dari A ke C aja, alias terjadi peningkatan jumlah barang. Nah jadi kalau harga suatu barangnya meningkat, akan terjadi peningkatan jumlah barang yang dikonsumsi. Bener nggak sih berlaku untuk barang given seperti itu? Ya bener, kita udah sepakat tadi di awal, kalau harganya semakin murah kita nggak mau beli, tapi kalau harganya semakin mahal kita malah sepakat membeli karena merasa oke, sepertinya udah ada terjadi peningkatan kualitas atau apa kayak gitu ya. Nah di sini yang unik adalah karena efek pendapatannya itu besar banget negatifnya ya. Jadi awalnya kan dari 20 ke 10 itu berkurang, tapi ternyata dari 10 malah kita nambah ya, jadi menjadi 30. Jadi terjadi perlawanan seperti itu ya. Jadi efek totalnya adalah dari sini. Ini adalah efek total dari 20 ke 30. Karena sekali lagi efek total itu adalah penjumlahan dari efek substitusi dan efek pendapatan. Ya, kan dia rasa udah cukup pembahasan untuk efek substitusi dan pendapatan untuk barang given dan inferior. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanida yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanida yang lain juga ya.